Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kapolda Kepulauan Riau menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya salah satu personel Polda Kepri yang diduga akibat tindak kekerasan oleh sesama anggota. Sebanyak 3 remaja diamankan unit Reskrim Polsek Metro Taman Sari setelah terlibat aksi tawuran yang sebelumnya direncanakan melalui media sosial. Polsek Grogol melakukan kebersamaan bersama masyarakat dengan menyalurkan bantuan logistik makanan bagi warga terdampak banjir. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya salah satu personel Bintara Remaja Polda Kepulauan Riau, Bribda NS, yang diduga akibat tindak kekerasan oleh sesama anggota. Peristiwa terjadi pada Senin malam 13 April 2026. Sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia pada pukul 1 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Bayangkara Batam. Kapolda Kepri menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi seluruh jajaran Polda Kepri. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kapolda Kepri bersama pejabat utama langsung menuju Rumah Sakit Bayangkara dan memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa kompromi. Saat ini 1 orang anggota telah diamankan dan diduga sebagai pelaku utama. Selain itu, 3 anggota lainnya turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena berada di lokasi kejadian. Untuk memastikan penyebab kematian secara objektif, telah dilakukan autopsi dengan melibatkan dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia serta tim forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM. Guna memperoleh hasil pemeriksaan yang ilmiah, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. Selain penanganan kode etik oleh Bid Propam, perkara ini juga telah ditingkatkan ke proses pidana dan saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Kepri. Kapolda Kepri menegaskan bahwa institusi Polri tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum oleh anggotanya, serta akan memproses perkara ini secara tegas dan tuntas melalui jalur pidana maupun kode etik, dengan sanksi berat termasuk pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti. Sementara itu, Kabid Propam Polda Kepri Kombes Pol Edwi Kurnianto menyampaikan bahwa proses pendalaman masih terus berjalan dengan memeriksa sejumlah saksi dan pihak terkait secara profesional terbuka dan sesuai ketentuan hukum. Polda Kepri juga membuka ruang pengawasan publik serta memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan secara akuntabel dan berkeadilan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan jenazah Bribda NS kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Bayangkara Batam yang berlangsung dengan penuh duka dan penghormatan. Polda Kepri memastikan proses penyerahan jenazah dilakukan secara humanis serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Kapolda Kepri menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat atas kejadian tersebut, serta menegaskan komitmen untuk menuntaskan perkara secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Upaya menjaga keamanan dan ketertiban terus dilakukan jajaran Polsek Metro Taman Sari dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif melalui semangat Jaga Jakarta. Sebanyak 3 remaja berinisial ZA 18 tahun, MFEA 19 tahun, dan RS 18 tahun diamankan oleh unit Reskrim Polres Metro Taman Sari setelah terlibat aksi tawuran yang sebelumnya direncanakan melalui media sosial.
Tawuran yang terjadi di Jalan Keutamaan Dalam, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari ini sempat viral dan meresahkan masyarakat. Kapolsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat Kompol Bobi Muhammad Zulfikar menjelaskan bahwa aksi tersebut bermula dari ajakan tawuran antar kelompok remaja yang dilatar belakangi keinginan untuk mencari pengakuan diri. Kedua kelompok sempat melakukan konvoi menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam sebelum akhirnya terlibat bentrokan pada dini hari. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka, namun hasil penyelidikan mengungkap fakta memprihatinkan di mana salah satu pelaku diketahui positif menggunakan narkotika jenis sabu. Selain itu, para pelaku juga mengonsumsi minuman keras untuk meningkatkan keberanian saat melakukan aksi tawuran. Kanit Reskrim Polsek Metro Taman Sari AKP Egy Irwansyah menambahkan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada penindakan, namun juga melakukan pendalaman secara komprehensif, termasuk menelusuri peredaran narkoba yang melibatkan para pelaku. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, minuman keras, serta narkotika jenis sabu. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat, khususnya para orang tua dan generasi muda, bahwa tawuran bukanlah solusi untuk mencari jati diri, melainkan dapat merusak masa depan. Polsek Metro Taman Sari menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk gangguan Kamtibmas, termasuk tawuran remaja, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah. Melalui Semangat Jaga Jakarta, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, saling peduli, serta menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif seperti kekerasan, narkoba, dan minuman keras. Masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan setiap informasi terkait tindak pidana ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan 110 agar dapat segera ditindaklanjuti. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Timur mengungkap kasus perdagangan minyak goreng merek Minyak Kita yang tidak sesuai takaran. Pengungkapan disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Mahakam Polda Kalimantan Timur yang dihadiri pejabat terkait. Polda Kaltim ungkap kasus minyak goreng Minyak Kita tak sesuai takaran pada Rabu 15 April 2026. Dalam kasus ini, polisi berhasil menetapkan MFH sebagai direktur operasional menjadi tersangka karena diduga mendistribusikan minyak kita dengan isi tidak sesuai label, sehingga merugikan para konsumen. Tindakan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menjadi perhatian serius kepolisian. Polda Kalimantan Timur mengimbau kepada masyarakat agar lebih teliti dalam membeli produk serta segera melaporkan jika menemukan kecurangan. Kepolisian menerapkan komitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan demi melindungi konsumen dan menjaga stabilitas distribusi bahan pokok. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Hanya karena tersinggung saat berdiskusi, seorang pemuda di Kutai Barat tega menikam rekan kerjanya hingga tewas. Pelaku yang sempat melarikan diri ke perkebunan sawit akhirnya berhasil diringkus polisi dalam waktu kurang dari 24 jam. Berikut laporan selengkapnya. Kurang dari 24 jam, tim gabungan Satreskrim Polres Kutai Barat dan Polsek Bentian Besar berhasil mengungkap kasus pembunuhan di lingkungan mes karyawan PT BCPM, Kampung Dilang Putih. Pelaku berinisial S, pemuda berusia 22 tahun, tak berkutik saat diamankan petugas setelah sempat bersembunyi di area perkebunan kelapa sawit. Peristiwa berawal saat korban berinisial R tengah bersantai bersama rekan-rekannya membahas pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku yang ikut bergabung dalam obrolan tersebut merasa sakit hati dan tersinggung dengan ucapan korban di depan banyak orang. Cekcok sempat dilerai, namun pelaku yang gelap mata justru mengambil sebilah badik dari dalam mes dan langsung menghujamkannya ke dada korban. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke klinik perusahaan. Yang ikut membahas terkait dana pencarian BPJS Ketenagakerjaan. Dan pada saat dilakukan pembahasan tersebut terjadi perdebatan atau cekcok antara korban dan tersangka ini. Ada kata-kata kasar yang dikeluarkan sehingga tersangka ini tidak terima
kemudian tersinggung, lalu mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 kali dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam posisi mengepal ke arah badan korban. Akan tetapi korban menangkis pukulan tersebut sehingga rekan-rekan dari korban maupun TSK ini berusaha untuk melerai dan membawa TSK masuk ke dalam mes guna menghindari keributan yang terjadi di depan mes tersebut. Selanjutnya, setelah tersangka masuk ke dalam mes, tersangka mengambil 1 bilah senjata tajam jenis badik yang terletak di atas kursi dan diselipkan ke dalam pinggang sebelah kanan, kemudian mendatangi korban. Ketika kurang lebih berjarak 3 meter, tersangka langsung melakukan penusukan terhadap korban dengan cara mengambil 1 bilah senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada korban, sehingga korban pun jatuh tergeletak di depan mes saudari SMR. Kemudian tersangka langsung melarikan diri ke dalam kebun sawit. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah badik sepanjang 28 cm serta pakaian korban yang berlumuran darah. Diketahui baik pelaku maupun korban merupakan buruh harian asal Sulawesi Selatan yang baru bekerja kurang lebih 1 tahun. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Ia dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari Humas Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.